Halo teman-teman, selamat datang di channel Mata Anime. Di video ini kita bakal ngebahas sebuah anime tentang seorang paman yang bangun dari komanya setelah 17 tahun dan gilanya dia bisa menggunakan sihir. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Takafumi yang mendengar kabar bahwa pamannya yang sudah 17 tahun koma tiba-tiba bangun. Takafumi pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk sang paman. Setelah sampai di rumah sakit, Takafumi merasa bingung dengan keadaan pamannya. Si om yang seharusnya ngomong bahasa Jepang, malah ngomong dengan bahasa yang gak jelas. Dia pun menjelaskan bahwa itu adalah bahasa yang dipakai saat dia berada di isekai. Si om bertanya kepada Takafumi di mana keluarganya yang lain. Takafumi menjawab bahwa saat ini keluarga mereka sedang terpecah. Maksud kedatangan Takafumi adalah untuk menagih biaya perawatan si om. Alih-alih mendengarkan Takafumi, si om malah memperlihatkan skill dengan menggerakkan benda dan juga bisa mengeluarkan api. Takafumi yang awalnya nggak percaya, sontak kaget melihat itu dan akhirnya nggak jadi ngasih tagihannya. Lalu si om menanyakan apakah Sega masih ada. Takafumi pun menjawab kalau Sega sudah lama bangkrut. Mendengar kenyataan pahit tersebut, si om langsung menghapus ingatannya sendiri menggunakan skill penghilang ingatan. Kemudian si om memberikan buku catatannya kepada Takafumi untuk ia baca. Namun, Takafumi nggak sanggup untuk terus membacanya dan meminta si om agar ingatan buruknya itu dihapus. Seminggu kemudian, Takafumi memutuskan untuk membawa si om ke apartemen miliknya dan membuat video yang diunggah ke channelnya. Mereka pun berhasil mengumpulkan uang sebesar 60.000 yen. Saat mereka sedang makan, Takafumi bertanya bagaimana cara omnya berbaur di dunia baru itu. Omnya mengatakan bahwa dia nggak peduli sama orang-orang di sana dan lebih memilih sendirian. Si om juga cerita bahwa orang di dunia lain itu cakep-cakep, dan cuma dia yang buruk rupa sampai dianggap sebagai orc. Takafumi pun nggak tahan dengan cerita buruk omnya dan memintanya untuk berhenti bercerita. Kemudian, si om membuka laptop milik Takafumi dan menemukan berbagai hujatan dari netizen. Namun, Takafumi memberitahu omnya bahwa hujatan itu nggak perlu dipikirin. Saat sedang membuka internet, si om tiba-tiba pengen beli HP. Padahal itu Nokia jadul. Takafumi memberitahunya bahwa HP itu cuma 2G dan udah ketinggalan zaman banget. Di sela-sela itu, si om bercerita bahwa dia juga pernah membuat teknologi saat di isekai. Sambil memperlihatkan layarnya. Ternyata si om membuat teknologi penghasil air dengan menggabungkan dua sihir miliknya. Bukannya dipuji, rumahnya malah dibakar dan dia hampir digantung. Beruntung ada seseorang yang menyelamatkannya. Lalu dia pun kabur. Tanpa pikir panjang si om langsung beli HP itu. Namun, frustrasi saat melihat ongkirnya yang sangat mahal. Takafumi bilang bisa gratis ongkir kalau dia mengambil ke penjualnya. Mendengar itu si om tiba-tiba keluar lewat jendela dengan ekspresi frustrasi. Kirain udah meninggal. Dia malah terbang dan langsung pergi untuk mengambil handphonenya. Beberapa menit kemudian, si om balik lagi bawa HP yang dia beli tadi. Melihat itu, Takafumi memanfaatkan si om untuk mengambil barang-barang yang dia beli, supaya gratis ongkir. Keesokan harinya, ada sebuah paket datang. Takafumi minta si om bawain pisau buat buka paketnya. Tapi dia malah ngasih pedang yang ia ambil dari dimensi penyimpanannya. Dia juga menunjukkan semua barang yang dia punya, termasuk sebuah cincin yang jika dijual bisa membangun istana di isekai. Takafumi pun langsung ngajak si om untuk menjual cincin itu. Si om pernah mencoba menjual cincin itu, tapi di sini cuma laku 50 sen. Si om kembali memperlihatkan layarnya lagi. Saat itu, dia sedang membunuh monster yang menyerang penduduk di sana. Bukannya berterima kasih, orang itu malah mengira si om adalah Raja Orc. Si kakak terpaksa mengorbankan diri untuk menyelamatkan adik-adiknya. Namun, ketika si om lengah, kedua adiknya memutari si om dan menghantamnya hingga jatuh ke jurang. Dia diselamatkan oleh gadis itu lagi. Tetapi sekarang gadis itu meminta si om untuk menghabiskan seluruh hidupnya dan tunduk padanya. Si om menolak hal itu. Kemudian, dia memberikan cincin kepada gadis tersebut sebagai bentuk kompromi. Awalnya gadis itu tidak mau, tapi si om langsung memasangkan cincin itu.
Setelah mereka tiba di kota, si Om yang bodoh malah menjual cincinnya dan memberikan uangnya kepada gadis itu, berharap agar dia senang. Lalu, elf itu dengan kesal bilang akan terus mengikuti si Om kemanapun. Kembali lagi di rumah Takafumi, si Om melihat bahwa jumlah viewers mereka menurun dan dianggap sebagai pemborosan energi. Dia pun menyadari untuk tidak boros dan mengatakan bahwa ini adalah terakhir kalinya dia membeli barang. Yang dia beli kali ini adalah buku tentang cerita Sega. Namun, setelah membaca buku tersebut, si Om sangat kecewa dengan hasil akhirnya yang gak sesuai dengan ekspektasinya. Ia meluapkan seluruh emosinya di tengah hujan deras. Setelah itu, si Om memperlihatkan layarnya dan bercerita tentang sebuah desa yang terancam oleh monster naga api. Monster itu hanya bisa dikalahkan oleh pedang es legendaris. Jadi mereka harus pergi ke tempat di mana pedang itu berada. Pedang itu dijaga oleh seorang wanita yang merupakan anggota klan es terakhir. Wanita itu meminta si Om untuk memetik bunga poa-poa terlebih dahulu sebelum memberikan pedang esnya. Si Om langsung bergegas pergi. Tapi bukannya mengambil bunga poa-poa, dia malah langsung menghadapi monster naga dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, mereka malah kedatangan paket lagi yang isinya adalah konsol dan beberapa game. Takafumi memberikan paket tersebut kepada omnya sebagai hadiah ulang tahun. Omnya dengan ekspresi yang sangat bahagia langsung mengajak Takafumi bermain bersama. Singkat cerita, mereka baru saja pulang belanja. Di jalan yang sepi dan dingin, si Om tiba-tiba teringat dengan suasana malam di isekai. Takafumi pun minta si Om untuk menceritakannya ketika mereka sampai di rumah. Sesampainya di rumah, si Om mulai bercerita tentang kejadian malam itu, di mana mereka sedang merayakan festival musim dingin dengan suasana hangat dan meriah. Di tengah keramaian tersebut, si Om tetap sendirian dan langsung pulang tanpa peduli dengan pestanya. Di penginapan, tiba-tiba Mabel datang dan menanyakan bagaimana si Om bisa sekuat itu. Si Om, dengan kata-kata bijaknya, mulai menasehati Mabel, yang akhirnya berujung membahas game. Merasa terbantu, Mabel pun memberikan pedang es legendarisnya kepada si Om. Namun, si Om menolak dengan alasan bahwa pedang itu terlalu dingin baginya. Scene beralih ke seorang cewek yang sedang berjalan. Dia melihat si Om lagi ngomong sendirian. Tiba-tiba, Takafumi memanggil cewek itu dengan namanya. Fujimio? Ternyata, mereka adalah teman masa kecil. Takafumi lalu mengajak Fujimiya untuk main ke rumah. Dan Fujimiya pun mengiyakan ajakan itu. Beberapa menit kemudian, Fujimiya datang ke rumah Takafumi yang kosong karena Takafumi sedang keluar membeli cemilan. Fujimiya pun masuk dan menemukan sehelai rambut. Tiba-tiba, si Om datang lewat jendela dan buru-buru mendekati Fujimiya untuk menghapus ingatannya. Takafumi datang tepat waktu dan berhasil menggagalkan rencana si Om. Dia menjelaskan bahwa Fujimiya bukan orang lain, melainkan teman lama dia. Kemudian, mereka bertiga mulai ngobrol. Dan Fujimiya menghina si Om karena dianggap cuma numpang dan merepotkan Takafumi. Si Om bilang kalau dia adalah YouTuber dan bisa menggunakan sihir. Fujimiya yang gak percaya lalu minta si Om untuk menunjukkan kemampuannya kalau dia benar-benar bisa sihir. Namun di situ, si Om malah jual mahal. Keesokan harinya, mereka berdua menerima email dari YouTube mengenai pemutusan kontrak kerja karena banyak laporan dan subscribernya belum mencapai 1000. Ternyata, semua ini adalah ulah si Om yang membalas hujatan-hujatan dari netizen. Si Om bercerita bahwa dia juga pernah mengalami situasi sulit seperti ini. Dia tidak sengaja menghancurkan penghalang di sebuah kota, yang menyebabkan monster-monster mulai bangkit dan menyerang kota. Gadis elf yang melihat itu kemudian mengajak si Om untuk membantai semua monster. Tetapi si Om mengatakan bahwa jika mereka berperang, bakalan banyak korban. Gadis elf yang tidak tahan dengan hasrat membunuhnya langsung pergi sendirian. Tapi si Om berhasil memperbaiki penghalang itu lagi. Setelah itu si Om bertanya kepada gadis elf mengapa dia tidak memberitahu orang-orang bahwa yang menghancurkan penghalangnya adalah si Om. Gadis elf menjawab agar si Om mentraktirnya makan saja. Namun, si Om malah kabur karena takut diperas. Balik lagi ke rumah Takafumi, si Om baru ingat bahwa dia meminta roh untuk membuat penghalang itu lagi. Dia berpikir jika dia melakukan hal yang sama, mungkin masalahnya akan selesai. Sehingga si Om mulai meminta bantuan kepada orang-orang untuk mendukung channelnya, dan seketika itu juga banyak yang subscribe.
Fujimiya tiba-tiba datang dan mengatakan kepada si Om bahwa dia tidak bisa tinggal nyaman bersama Takafumi jika ada si Om. Si Om menjawab bahwa kamar Takafumi sebenarnya cukup untuk 2 orang dan dia akan tidur di lantai. Tetapi Takafumi tidak mau dan langsung pergi untuk membeli kopi. Si Om menyadari bahwa Fujimiya memang benar-benar suka pada Takafumi. Dia juga mengatakan bahwa jika Fujimiya ingin curhat, dia siap mendengarkan dan memberikan saran. Namun, Fujimiya menolak dan juga mengatakan bahwa si Om tidak mengerti apa-apa selain game. Si Om merasa kecewa mendengar perkataan Fujimiya, lalu dia pergi ke kamar. Fujimiya yang merasa bersalah kemudian pergi ke kamar untuk meminta maaf. Tapi saat pintu kamar dibuka, dia kaget karena si Om tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita cantik dan mengaku sebagai bibinya Takafumi, sambil memaksa Fujimiya untuk curhat kepadanya. Takafumi datang dan langsung mengetahui bahwa itu adalah si Om yang sedang berubah wujud. Takafumi pun langsung berpikir untuk membuat konten dengan perubahan wujud si Om. Dan video tersebut berhasil menembus 200k view. Namun, si Om kecewa karena video yang diunggah bukan gameplay, melainkan hanya rekaman kamera yang menunjukkan dirinya saat berubah wujud. Saat si Om melihat ingatan masa kecil Fujimiya, dia melihat bahwa Fujimiya terlihat sangat tomboy. Fujimiya mengatakan bahwa dia sekarang sudah berubah menjadi lebih feminin sambil menunjukkan fotonya. Setelah itu, Fujimiya meminum kopi yang diseduh Takafumi dan memuji betapa enaknya kopi itu. Takafumi menjelaskan bahwa dia membuat kopi itu menggunakan alat khusus yang dia beli dengan uang hadiah ulang tahun dari si Om. Fujimiya kemudian menyadari bahwa hari ini adalah ulang tahun Takafumi dan memberikan foto seksi sebagai hadiah. Takafumi panik karena takut dipenjara menyimpan foto tersebut. Jadi dia buru-buru menghapus foto itu dan pergi untuk membeli kopi. Si Om kemudian mengatakan bahwa foto Fujimiya kalah bagus dibandingkan iklan kopi. Fujimiya marah dan memukul meja dengan keras, sehingga kopi yang sedang diminum si Om hampir tumpah dan mengenai Fujimiya. Beruntung si Om menggunakan sihir es agar kopi panasnya tidak mengenai Fujimiya. Fujimiya segera mandi karena basah kuyup. Saat Fujimiya sedang mengganti baju, Takafumi tiba-tiba datang dan melihat Fujimiya. Takafumi yang merasa bersalah langsung meminta maaf, dan berjanji untuk bertanggung jawab. Meminta si Om untuk pulang dan menghapus ingatan Takafumi tentang kejadian itu. Tetapi Fujimiya bilang itu tidak perlu dihapus dan semuanya akan baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Fujimiya merayakan ulang tahunnya dengan minum sake bersama Takafumi. Si Om yang melihat itu langsung bercerita tentang pengalaman pertamanya minum alkohol sambil menunjukkan layarnya. Dia menceritakan kejadian di sebuah bar, di mana dia minum sendirian. Tiba-tiba, seorang wanita mendekatinya. Singkat cerita, si Om mengajak wanita itu untuk pergi ke penginapannya. Namun, setelah mereka tiba di penginapan, si Om malah masuk sendiri ke dalam dan meninggalkan wanita itu di luar. Scene beralih ketika si Om diserang oleh Mabel. Ternyata Mabel marah kepada si Om karena dia telah membunuh naga tanpa menggunakan pedang es legendaris, sehingga Mabel kehilangan pekerjaannya. Si Om menjelaskan bahwa semua tindakannya dilakukan demi keselamatan warga desa. Mabel merasa sangat kecewa dan pingsan. Lalu dia membawa Mabel ke penginapannya. Setelah Mabel sadar, si Om memberinya roti dan mulai bertanya mengapa Mabel keluar dari rumah. Padahal biasanya dia selalu mengurung diri di rumah. Mabel kemudian bercerita bahwa sepulangnya dari memetik bunga poa-poa, rumahnya dihancurkan oleh penduduk. Kepala desa mengatakan bahwa Mabel harus bekerja agar bisa makan. Merasa kesal, Mabel menyegel semua kaki penduduk dan meninggalkan desa tersebut. Si Om memberikan cincin kepada Mabel sebagai ganti rugi atas kehancuran hidupnya. Awalnya, Mabel menolak. Tetapi setelah terus dipaksa oleh si Om, dia akhirnya menerima cincin tersebut. Kemudian, Mabel meminta uang kepada si Om untuk mandi di luar karena badannya udah bau. Namun, si Om malah menyarankan agar Mabel menjual cincin yang baru diterimanya. Mabel yang mengira si Om lamarnya, marah dan menyerang si Om. Si Om berhasil mengikat Mabel untuk menenangkan keadaan. Tiba-tiba gadis elf itu datang dan melihat Mabel yang terikat. Dengan marah, dia mengeluarkan pedangnya dan memutus tali-tali yang mengikat Mabel. Mabel kemudian membekukan si Om sebagai balasan. Mabel mulai bercerita kepada gadis elf tentang leluhur klan es yang berasal dari Jepang dan merupakan seorang samurai. Mabel menjelaskan bahwa leluhurnya diberi satu permintaan. Namun tanpa sengaja, si elf melanjutkan cerita tersebut hingga akhir. Mabel merasa sedih karena hanya bisa menceritakan hal itu.
Si Om, yang melihat ingatan Mabel, merasa kesal karena dia tidak bertemu dewa dan mendapatkan bonus seperti orang lain. Takafumi menyarankan si Om untuk memutar kembali ingatannya saat awal dia datang ke Isekai untuk memeriksa apakah benar dia tidak mendapatkan apa-apa dari dewa. Ternyata, si Om juga diberi satu permintaan, tetapi dia hanya meminta agar bisa memahami bahasa mereka. Setelah itu, dia bertemu dengan para petualang. Namun bukannya ditolong, si Om malah dipukuli dan dianggap sebagai orc. Dia dijual ke dalam sebuah acara aneh sebagai orc yang bisa berbahasa manusia dan hanya laku 3 koin. Lebih murah daripada sikat gosok. Lalu dia dimasukkan ke dalam sel bersama hewan-hewan ganas yang dikurung di sana. Setelah seminggu tanpa ada perubahan sama sekali, dia mulai merasa sekarat. Dalam keputusasaan, si Om mulai berbicara kepada cahaya bulan yang menembus selnya. Mendengar pujian si Om, cahaya bulan itu tiba-tiba berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Dengan pedang tersebut, si Om berhasil keluar dari sel dan menyelamatkan semua hewan yang terkurung di sana. Namun, setelah dibebaskan, hewan-hewan itu malah menyerangnya. Beruntung, si Om berhasil menebas semua hewan tersebut dan memanggang dagingnya menjadi sate. Keesokan harinya, si Om bertemu dengan gadis elf yang sedang bertarung melawan naga. Tanpa basa-basi, dia langsung membunuh naga tersebut. Setelah itu, dia meminjamkan jaketnya kepada si elf yang tampak kedinginan. Sin beralih ke si Om yang baru saja bangun tidur, ditemani oleh gadis elf dan Mabel yang sedang tidur di pangkuannya. Ketika elf mulai bergerak untuk tidur di pelukan si Om, tiba-tiba Mabel memeluk si Om sambil bermimpi bertemu ibunya. Dalam mimpinya, Mabel mengungkapkan bahwa dia tidak ingin bekerja, dan ibunya sendiri yang mengatakan hal itu. Si Om berusaha memberikan saran, kalau nggak mau kerja, jual aja cincinnya itu. Tapi, Mabel menolak, mengatakan bahwa dia hanya akan menjual barang tersebut jika keadaannya benar-benar sulit. Kemudian, si Om mengajak mereka berdua untuk sarapan. Selama sarapan, mereka memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang misi mereka saat ini. Mabel memperkenalkan dirinya sebagai seorang petualang. Sementara gadis elf memperkenalkan diri, tanpa menyebutkan nama aslinya dan menjelaskan bahwa misinya adalah mencari dan mengumpulkan barang-barang kuno. Si Om memperkenalkan dirinya dengan nama Wolfgang Blood, dan misinya adalah mencari cara untuk pulang ke kampung halamannya. Setelah sarapan, gadis elf pergi ke kota sebelumnya untuk menebus cincin yang dia gadaikan. Sementara si Om pergi untuk melihat Dungeon di sekitar. Si Om dengan bangga memperlihatkan skill terjemahannya yang diberi nama Wild Tucker. Fujimiya yang melihat jam buru-buru pergi ke kampus karena ada urusan penting. Sementara itu, si Om dan Takafumi main game konsol seperti biasa. Setelah bermain, Om ngeliatin layarnya, ketika dia sedang bertarung melawan orang dua di Isekai. Setelah ketiga orang itu terpojok, si Om mengulurkan tangannya dan mengatakan kalau dia bukan goblin. Cewek itu juga menyadari kalau dia pernah lihat si Om di kota Segel. Dia meminta bantuan si Om untuk mengalahkan goblin-goblin yang akan menyerang kota. Si Om langsung setuju dengan permintaan tersebut. Dia pergi sendirian dan mencoba menggunakan skill yang dia pelajari di game. Namun, skill tersebut tidak memberikan efek yang diinginkan dan malah membuat si Om terpojok. Tanpa membuang waktu, si Om menebas tebing dan mengubur semua goblin yang mengancam kota. Setelah itu, mereka pergi ke kota untuk mengambil hadiah dan berencana membaginya menjadi 4 bagian. Gadis itu mengungkapkan bahwa dia melihat siapa yang memperbaiki segelnya di kota, dan itu adalah si Om. Tanpa pikir panjang, si Om langsung menggunakan sihir untuk menghilangkan ingatan ketiga orang itu, menjaga identitas dan tindakan-tindakannya tetap rahasia. Setelah kejadian itu, mereka bertemu lagi. Karena ingatan mereka telah dihilangkan, pertemuan mereka terjadi seperti sebelumnya. Mereka memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa mereka datang untuk membasmi monster dari sebuah dungeon. Si Om memperingatkan mereka untuk tidak membunuh monster tersebut, karena dia merasa monster itu sebenarnya tidak jahat. Tidak lama setelah itu, monster yang dimaksud, seekor landak, muncul. Si Om, yang bisa memahami berbagai bahasa, mulai berbicara dengan landak tersebut. Dia bertanya kepada landak mengapa dia menyerang manusia. Dengan suara imutnya, landak itu menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak suka daging manusia. Namun, dia suka menyiksa manusia dengan duri-durinya dan menikmati teriakan-teriakan orang yang disiksanya. Tanpa ragu, si Om menggunakan skill apinya dan membakar landak itu beserta lahan di sekitarnya hingga gosong.
Takafumi melihat bahwa ponsel Fujimiya tertinggal dan mengajak si Om untuk mengantarkan ponsel tersebut. Mereka berdua kemudian terbang menuju kampus Fujimiya. Setelah sampai di kampus, Takafumi melihat Fujimiya sedang bersama seorang pria lain. Si Om, yang tidak ingin ikut campur, meminjamkan kekuatannya kepada Takafumi. Takafumi kemudian muncul di depan Fujimiya lalu menegurnya dengan tatapan sinis. Fujimiya bertanya mengapa Takafumi ada di sini, dan Takafumi menjawab bahwa ponsel Fujimiya tertinggal. Takafumi ternyata mengenal pria itu. Dia adalah adik Fujimiya yang sering bermain bersama Takafumi saat kecil. Si Om pun muncul, dan Fujimiya menjelaskan bahwa si Om adalah YouTuber yang sering dia ceritakan. Di sela-sela percakapan antara si Om dan adik Fujimiya, Fujimiya bertanya kepada Takafumi mengapa wajahnya tampak gelisah sebelumnya. Takafumi menjawab bahwa dia mengira pria itu adalah pacar Fujimiya. Fujimiya kemudian mengatakan bahwa dia tidak punya pacar. Dia bertanya kepada Takafumi, jika dia punya pacar, apakah Takafumi berani menghajar pacarnya? Takafumi langsung menunjukkan skill yang dia pinjam dari si Om tanpa merapalkan mantra yang sama. Mereka bertiga kemudian pulang menuju rumah Takafumi. Setelah tiba, Paman mulai menceritakan tentang parti pahlawan legendaris yang pernah dia bantu. Ternyata, parti tersebut disebut legendaris karena berhasil mengalahkan pasukan goblin yang sebenarnya telah dibantai sendirian oleh si Om. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pergi ke labirin kegelapan, yang merupakan impian mereka sejak kecil. Saat mereka masuk labirin, si Om langsung menggunakan skillnya untuk mencari jalan pintas dari Dungeon tersebut. Setelah menemukan jalan pintas dan menemukan tongkat suci, mereka merasa kecewa dengan Dungeon yang selama ini menjadi impian masa kecil mereka. Untuk menghindari kekecewaan lebih lanjut, si Om memutuskan untuk menghilangkan ingatan mereka dan memulai eksplorasi Dungeon itu dari awal. Setelah berhasil mendapatkan tongkat keselamatan, si Om berniat menghapus keterlibatannya dalam penaklukan Dungeon tersebut. Namun, setelah mendengar perkataan Alicia, dia membatalkan niatnya. Si Om pergi dengan alasan ada keperluan mendadak. Sebagai tanda terima kasih, Alicia memberikan 3 mantra penyembuhannya kepada si Om. Dalam perjalanan, si Om menyandera seorang pemimpin pasukan dan memeriksa ingatannya. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, si Om langsung melakukan teleportasi ke kerajaan. Sesampainya di sana, dia langsung menahan kepala komandan dan menanyakan mengapa dia memberikan misi berbahaya kepada mereka padahal dia mengetahui kekuatan orang-orang itu masih lemah. Komandan tersebut menjawab bahwa mereka sudah tahu risiko menjadi petualang. Komandan lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap si Om. Merasa terpojok, si Om mengeluarkan skill perubahan. Alih-alih berubah menjadi sesuatu yang epik, dia malah berubah menjadi guru killer saat dia SMP dulu. Si Om langsung menampar si komandan berulang kali dengan perkataan yang tidak jelas. Tiba-tiba, Mabel datang dan langsung menyerang si Om menggunakan sihir esnya. Mereka berdua pun terlibat dalam pertarungan yang sengit. Ternyata, pertarungannya hanyalah ilusi. Sementara itu, si Om dan Mabel sedang duduk santai di sisi lain, mengobrol dengan akrab. Mabel bercerita bahwa dia sekarang bekerja sebagai ksatria kerajaan dan mendapatkan upah yang besar. Dia juga menjelaskan bagaimana awal mula dia diangkat sebagai ksatria kerajaan dan mengajak si Om untuk bergabung bersamanya. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba komandan datang dan memergoki mereka sebagai sekutu. Mabel langsung menyerang semua orang yang ada di situ. Si Om dengan cepat mematahkan semua serangan Mabel dan menyadari bahwa Mabel sedang dikendalikan oleh sihir suci. Dia menuduh pendeta yang ada di situ sebagai pelaku, namun pendeta itu menyangkal tuduhan tersebut. Setelah mengingat tamparan yang diberikan sebelumnya, sang komandan akhirnya membatalkan kerjasama dengan pendeta itu dan memperkenalkan dirinya kepada si Om. Kemudian, si Om melakukan sihir perubahan lagi dan berubah menjadi naga api yang keren sebelum dia meninggalkan kastil. Akibat kejadian tersebut, Mabel dipecat dari posisinya sebagai ksatria kerajaan.
berpindah ke rumah Takafumi. Roh perubahan, yang marah pada Takafumi, perlahan mengubah Takafumi menjadi dinosaurus. Om yang melihat kejadian tersebut tidak tinggal diam. Dia juga mengubah dirinya sendiri menjadi dinosaurus untuk menemani Takafumi bermain. Pada tanggal 18 Agustus 2018, suhu di Jepang mencapai titik tertinggi, yang menyebabkan konsol game si Om menjadi rusak. Untuk mengatasi masalah ini, si Om menggunakan sihir es agar udara menjadi lebih sejuk. Fujimiya menyarankan untuk membeli AC saja daripada menggunakan sihir tersebut. Namun, Takafumi mengungkapkan bahwa uangnya tidak cukup dan kemudian memikirkan ide untuk membuat konten dari ingatan yang dimilikinya. Fujimiya kemudian bertanya tentang roh dan bagaimana wujud aslinya. Si Om menjelaskan bahwa roh sebenarnya tidak memiliki wujud fisik. Roh hanyalah manifestasi dari keinginan, konsep, atau fenomena tertentu. Si Om juga menyebutkan bahwa saat ini dia bisa mendengar roh es yang marah karena si Om menggunakan sihirnya sembarangan. Roh es meminta kepala sapi sebagai imbalan, dan jika tidak dipenuhi, roh tersebut akan membekukan planet ini selama 10 tahun. Namun, roh kemudian menelpon si Om dan mengatakan bahwa kepala ikan juga bisa diterima sebagai imbalan. Si Om memperlihatkan layarnya saat dia berubah menjadi naga. Dia mengungkapkan bahwa sulit untuk berubah kembali ke wujud asli karena pola pikirnya terpengaruh oleh sang naga. Takafumi bertanya mengapa si Om harus menjadi naga. Si Om menjawab bahwa dia ingin agar kepergiannya dari kastil lebih keren daripada sekadar jalan kaki. Si Elf, setelah mencarinya selama sebulan, akhirnya menemukan si Om di sebuah gunung berapi. Dia berhasil mengalahkan naga dan mengembalikan si Om ke wujud aslinya. Setelah itu, sekelompok orang datang untuk menagih hutang dari si Elf. Saat si Elf hendak menyerang, kalung perjanjian kegelapan muncul dan menahannya, membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Si Om yang baru bangun, menghancurkan kalung perjanjian tersebut. Pemimpin kelompok yang marah kemudian memanggil anak buahnya, Doldol si Gigant Hunter, untuk membunuh si Elf dan si Om. Ketika si Elf akan bertarung, si Om memberikan cincin yang ditebus oleh si Elf kepada pemimpin kelompok tersebut sebagai bentuk penyerahan. Si Elf marah besar karena merasa dikhianati, meluapkan semua amarahnya hingga menyebabkan sebagian gunung berapi hancur. Si Om menghentikan si Elf, dan keduanya jatuh ke sebuah lembah yang dipenuhi air. Mereka sangat kotor, dan si Elf memberitahu si Om bahwa ada pemandian air panas di dekat situ, tempat mereka bisa membersihkan diri. Mereka kemudian pergi menuju pemandian tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di pemandian air panas tersebut. Si Om, yang berasal dari Jepang, bisa membaca plang di depan pemandian dan menyadari bahwa ada orang Jepang lain yang dikirim ke sini, selain dirinya dan leluhur Mabel. Mereka pun dipersilakan masuk oleh anak pemilik pemandian yang memberitahu bahwa harga menginap di pemandian ini adalah 400.000 koin. Setelah mandi, mereka berdua berjalan menuju kamar yang sudah dipesan. Si Om memilih tidur sendiri di dalam lemari. Melihat Elf yang kelelahan, si Om memijat kaki si Elf. Namun, setelah memijat, dia merasa kesakitan dan si Om menyadari bahwa penyebab lelahnya adalah kaki yang sakit itu. Dia kemudian membalas dengan ngegelitikin si Om. Tiba-tiba, si Om menyadari ada yang mengintip mereka dari kamar sebelah. Dia membuka penghalangnya dan menemukan 3 orang yang dulu pernah bertemu dengannya. Si rambut merah memberikan bagian yang kemarin pernah dia janjikan. Si Om bertanya mengapa mereka ada di sini. Mereka menjelaskan bahwa mereka sedang berlatih, karena menyadari kekuatan mereka sangat lemah setelah menaklukkan labirin kegelapan. Si Om kemudian membuka ingatan Alicia untuk mengetahui latihan apa yang sedang mereka lakukan. Si Elf yang melihat itu bertanya tentang sarung pedang yang digunakan untuk menjemur baju. Mereka menjelaskan bahwa sarung pedang itu ditemukan di jalan. Dia bertanya lagi di mana sarung pedang itu ditinggalkan, dan si rambut merah menjawab bahwa sarung pedang itu ditinggalkan di puncak gunung sebelah utara. Tanpa berpikir lama, si Elf langsung mengenakan armornya dan pergi menuju gunung itu sendirian, karena sarung pedang itu merupakan artefak kuno yang sedang dicari olehnya. Tak lama setelah si Elf pergi, tiba-tiba datang monster hipnotis yang menyerang pemandian itu. Si Om yang ingin menggunakan sihir ternyata tidak bisa karena ada burung anti-sihir di sekitar.
Dia langsung berlari menuju burung-burung itu dan membunuhnya menggunakan mantra manual. Meskipun terpojok, beruntung si elf menembak burung itu dari jauh. Setelah itu, si Om kembali dan menemukan Alicia dikejar-kejar oleh teman-temannya yang telah terhipnotis. Om menyarankan Alicia untuk menggunakan tongkat keselamatan untuk menyadarkan mereka. Alicia berhasil menyadarkan teman-temannya, dan dia berhasil mengalahkan monster itu menggunakan teknik temannya. Namun, setelah monster itu pergi, mereka malah dihadang oleh sekelompok monster anjing. Si Om berhasil membunuh monster-monster itu menggunakan sihir airnya dan berhasil menyegel sarang monster tersebut. Setelah kejadian itu, si Om dan Alicia berendam bersama karena penghalang di tempat pemandiannya hancur. Mereka berendam berdua dan mulai mengobrol. Ternyata, Alicia lebih tua dari si Om. Alicia meminta si Om untuk memperlihatkan masa kecilnya. Si Om lalu mengungkapkan ingatannya tentang masa kecil Alicia. Kereta yang dinaiki Alicia diserang oleh goblin, dan kedua orang tuanya dibunuh. Alicia berhasil diselamatkan oleh penjaga desa Raiga dan Edgar. Dia kemudian diasuh oleh biarawati bernama Idlucia, yang memberinya nama Alicia U. Setelah itu, si Om bercerita bahwa dia pernah menghapus ingatan Alicia dan menceritakan semua ingatan yang dihapus tersebut kepadanya. Alicia meminta si Om untuk tidak menggunakan sihir penghapus ingatan itu lagi di masa depan. Namun, saat mereka tengah berbincang, tiba-tiba mereka ditembaki oleh si elf dari pegunungan. Si Om langsung melarikan diri, sementara Alicia bersembunyi di pemandian. Sebulan setelah itu, Paman mendapatkan misi untuk membunuh monster nyanyi di sebuah hutan. Si Om, dengan kecepatan penuh, langsung menuju ke lokasi monster tersebut berniat untuk menghabisinya. Namun, setelah sampai, si Om terkejut karena ternyata monster itu adalah Mabel, yang sedang mengasingkan diri dari perkotaan. Si Om lalu mengajak Mabel untuk meninggalkan hutan itu, dan mereka bermalam di sana. Mabel pun bernyanyi lagu kesukaan si Om, dan si Om langsung tertidur pulas di pangkuan Mabel. Tiba-tiba, si elf datang dan melihat si Om yang sedang tidur itu. Keesokan harinya, si elf menegur si Om dengan marah dan bertanya apakah mereka akan hidup di sini atau mandi bersama pahlawan itu lagi. Karena disebut sebagai orc bodoh, si Om akhirnya memberitahu nama aslinya, yaitu Shibazaki Yuusuke. Lalu, si Om menanyakan nama si elf, yang ternyata bernama Kemudian, Mabel yang sudah terbangun datang menghampiri mereka berdua, dan si elf langsung menyapanya. Kemudian, mereka bertiga menuju Dungeon Suci dan langsung menghancurkannya. Tiba-tiba, muncul makhluk dari Dungeon Suci itu. Si Om langsung menyerang makhluk itu dengan kekuatan penuh. Namun serangannya tidak dapat melukai makhluk tersebut sedikitpun. Monster-monster lainnya mulai bermunculan. Mabel dan si elf juga ikut menyerang monster-monster tersebut. Tetapi mereka sangat kuat sehingga sulit untuk dikalahkan. Si Om, yang telah dikendalikan oleh makhluk tersebut, lalu menyerang temannya sendiri. Namun, Mabel berhasil menangkis serangannya. Parti Alicia pun datang dan langsung meninju si Om. Dengan kekuatannya, Alicia berhasil menormalkan kembali pikiran si Om. Setelah sadar, si Om langsung mengeluarkan roh naga yang disimpannya. Roh naga itu segera menyerap kekuatan makhluk suci tersebut dan memperoleh kekuatan setara dengan dewa. Si Om mengatakan bahwa lebih baik menyerang seekor naga daripada menyerang makhluk tanpa wujud. Mereka pun ketakutan, tapi si elf menguatkan mereka dengan mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan naga itu jika bersama-sama. Mereka kemudian menyusun rencana untuk mengalahkan naga tersebut. Si Om dan si elf maju bersama dan berhasil menangkis semua serangan dari sang naga. Si Om lalu melemparkan si elf ke arah naga dengan kekuatan penuh. Bersama-sama, mereka melancarkan serangan terakhir, dan naga tersebut akhirnya dikalahkan oleh tebasan pedang dari si elf. Karena kehilangan banyak energi, si elf pun langsung pingsan dan diselamatkan oleh si Om. Film diakhiri dengan Takafumi yang mengingat semua kejadian semenjak si Om datang ke kehidupannya. Dia mengungkapkan bahwa perjalanan dari cerita ini baru saja dimulai. Jadi,
Itu dia petualangan seru Ojisan di dunia isekai yang penuh dengan kejutan dan tingkah laku yang nggak biasa. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan kalau ada anime lain yang pengen kalian bahas tulis di kolom komentar. Kita bisa bahas di video selanjutnya.